jelata yang terlalu lama menderita. Jadi kaitannya saya ingin mengelaborasi dari seluruh para penanya sesungguhnya bahwa problem pemuda ini tidak bisa berdiri sendiri, Bung Anas. Ini ada berkaitan dengan hal-hal lain. Salah satu contohnya ada ya, saya sering berteriak di Komisi 10 itu adalah ini kita harus meluruskan kembali politik pendidikan yang ada di negeri ini. Kaitannya dengan pemuda, kaitannya dengan culture, dengan budaya. Pemuda, kepemudaan, kemiskinan, lalu juga demokratisasi itu tidak bisa lepas dari dua hal. Pertama, struktural kaitannya. Artinya ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemangku kepentingan dalam hal ini, imam kita dalam pemerintah dan negara. Yang kedua, kultural. Saya mau kasih contoh. Kenapa ini pemuda kita nggak maju? Karena lu banyak nanya, kenapa ini begini, kenapa ini nggak kerja sih, nanya mulu. Kayak Anas bikin PPI, nah itu nggak nanya, dia kerja gitu loh. Apapun motifnya, apapun pandangannya. Kayak saya dulu, saya pemuda Pak, sebelum saya tua ini pemuda dulunya. Umur saya 55 tahun loh. Rasanya mungkin di antara sini paling tua saya. Iya. 55 umur saya. 55. Iya, udah tua banget, udah lewat. Saya teman mainnya Hariman. 55. Jadi begini. Saya seniman, dulu kami tidak pernah banyak protes. Seniman itu konkret. Mengkritisi dalam konteks keresahan ada pemberontakan intelektual dalam diri kita. Dengan apa? Dengan sindir sampir, dengan potret-potret menjadi refleksi kehidupan sosial masyarakat diangkat dalam bentuk seni. Itu seniman. Kedua, kami miskin juga nggak pernah ngeluh. Kami bekerja saja, berlatih, menciptakan karya. Akhirnya Tuhan kasih jalan. Kalau pemuda cuma kerjanya ngasih proposal nggak dikabulkan, gerutu, marah. Bikin proposal lagi, marah lagi. Nggak bisa dong. Pemuda itu harus tough. Ya, harus tough. Harus betul-betul punya semangat yang tidak Pak, Bagito tuh gembelnya 8 tahun loh Pak. Iya. Jatuh bangun kami. Ini saya kasih tahu, ini pemuda Bung Anas. Supaya saya ingin mengkerucut dari diskusi ini, tidak perlu tadi aspek sejarah sudah dibahas kita bareng-bareng walaupun secara highlight. Secara akademik Bung Indra sudah menyampaikan, apalagi Pak dosen tadi. Nah sekarang tataran yang praktis yang disampaikan oleh mahasiswa UI ini, saya pikir hari ini kita berdiskusi dalam tataran etik yang dimana kita mengumpulkan dan merangkum gagasan dari PPI ini. Ini sebuah kerja konkret loh dari pemuda-pemuda yang punya keinginan. Saya berkeyakinan ini bukan bentuk pemberontakan, tapi ini satu wujud bagaimana kalau misalnya teman muda setiap minggu saat diskusi kayak gini terangkum, terakumulasi dalam sebuah gagasan, implementasinya akan jauh lebih mudah daripada cuma ngeluh sama nanya. Kenapa sih pemuda kita nggak maju? Kenapa sih lu banyak nanya sih nggak kerja? Nanya mulu tiap hari. Gawe dong, ngamen kayak apa kayak gitu loh. Konkret gitu loh. Jangan cuma demo kalau ada dibayar. Iya, kok kan banyak SMS ke saya, Bang, mohon dong Bang, mudah-mudahan minggu ini kita lagi sepi demo nih. Aduh, nggak ada ongkos. Kalau nggak ada yang ongkosin di SMS gue. Waduh, gimana ini? Kalau dulu saya baru berbisik sama Bung Indra, kalau dulu jelas musuhnya bagaimana revolusi memerdekakan bangsa ini. Sehingga mengkerucut walaupun seimbang. Kenapa 350 tahun Belanda menjajah kita begitu lama? Harusnya nggak selalu selama itu. Kenapa? Karena ternyata pejuang dan pengkhianat jumlahnya sama banyaknya. Sama juga sekarang. Gitu loh. Nah, itu hal dari kesejarahan, dari aspek kesejarahan. Yang kaitannya dengan struktural yang ingin saya bangun Pak Sutomo adalah kenapa? Kaitannya tidak bisa melahirkan pemuda tanpa instrumen pendidikan yang benar. Gitu loh. Yang terdidik aja banyak masalah, apalagi pemuda yang tidak terdidik. Apalagi organisasi kepemudaan lebih pada orientasinya kekuasaan. Yang saya bilang tadi, kalau kongres ini bikin kongres lain, landingan. Kalau pilkada di sini bikin pemekaran. Iya. Dan itu sudah pragmatisme. Saya ingin kasih contoh bukan karena saya seniman lalu memberikan. Ini yang paling konkret kami seniman, nggak pernah ngeluh, ngamen. Lucu kita, ya alhamdulillah dibayar, nggak lucu kita latihan lagi. Iya. Zaman dulu Bung Anas kalau saya ngelawak di nightclub, kalau lucu pulangnya lewat depan, kalau nggak lucu lewat belakang kita. Iya. Tapi kita punya mental, yang paling penting mentalnya mesti dibangun. Jadi dari berbagai pertanyaan semuanya saya kira saya hanya ingin menangkum Pak Dewo bahwa ada dua hal yang harus kita bangun. Pertama, struktural kewajiban negara, termasuk dari teman dari Taufik tadi.
bukan harus berterima kasih pada pemerintah, terima kasih dalam konteks secara sosial, secara adat ketimur ya. Tapi beasiswa itu bukan charity, bukan goodwill, itu kewajiban negara, jangan salah. Bahwa dia besoknya bekerja lagi di Unilever, di mana? Ya salah negara nggak menyiapkan lapangan pekerjaan yang benar, kan begitu? Iya dong. Nah, apa harus semuanya jadi PNS karena kita terima kasih pada negara? Kan enggak. Boleh dong kerja di Unilever. Yang penting kan bahwa benefitnya atau adalah pajaknya untuk Indonesia. Fisiknya nggak mungkin Belanda ngangkut ke sana lagi ke zaman dulu. Lo angkut ke pabrik nggak bisa, tetap ada di sini. Jadi view-nya menurut saya Anda sebagai mahasiswa harus agak lebih luas bahwa kalau ada anak dapat beasiswa dan kita yang tukang ngurusnya beasiswa Pak, ya bagaimana menganggarkan beasiswa itu bukan charity, bukan kebaikan. Jadi saya selalu mengajarkan di dapil Bu Hanes, jangan terima kasih atas bantuan pemerintah, bukan bantuan, itu kewajiban negara terhadap rakyatnya. Gitu loh, kewajiban.